Ya baik, kita masuk dalam tanggung jawab seorang pelayan Tuhan. Seorang pelayan Tuhan harus memiliki tanggung jawab untuk memimpin, mengajar, dan membimbing anggota jemaat. Dalam konteks ini, etika berinteraksi dengan anggota jemaat mencakup satu keterbukaan dalam Efesus 4 ayat 15. Seorang pelayan Tuhan harus bersikap terbuka terhadap pertanyaan, masukan, dan juga kebutuhan anggota jemaat. Keterbukaan menciptakan lingkungan yang memungkinkan komunikasi yang sehat. Keterbukaan yang didasarkan pada kasih merupakan ciri dari komunikasi yang sehat dan mendukung pertumbuhan rohani. Keterbukaan adalah prinsip etika yang sangat penting dalam interaksi seorang pelayan Tuhan dengan anggota jemaat. Ini mencerminkan sikap terbuka dan penerimaan terhadap pertanyaan, masukan, serta kebutuhan anggota jemaat. Seorang pelayan Tuhan harus siap menerima berbagai jenis pertanyaan, bahkan yang mungkin mengenai ketidakpahaman atau keraguan terkait iman. Terbukaan membantu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana anggota jemaat merasa bahwa mereka dapat mengungkapkan perasaan, pemikiran, dan pertanyaan mereka tanpa takut dicemoohkan atau diabaikan. Dengan bersikap terbuka, pelayan Tuhan juga memfasilitasi pertumbuhan rohani anggota jemaat. Mereka memberikan ruang bagi anggota jemaat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan kepercayaan dan ketenangan. Ini juga menciptakan peluang untuk memberikan pengajaran dan pemahaman yang lebih baik tentang ajaran agama yang pada akhirnya dapat memperdalam iman dan pemahaman anggota jemaat. Adapun kehadiran 1 Tesalonika 2 7-8. Salah satu tanggung jawab penting seorang pelayan Tuhan adalah kehadiran dalam kehidupan anggota jemaat. Ini melibatkan ketersediaan pelayan Tuhan untuk hadir dalam berbagai aspek kehidupan anggota jemaat, baik dalam momen sukacita maupun kesedihan. Pelayan Tuhan harus hadir dalam momen sukacita anggota jemaat, seperti kelahiran, pernikahan, atau lain sebagainya. Dengan menghadiri dan berbagi dalam momen-momen bahagia ini, pelayan Tuhan memperlihatkan dukungan dan kasih kepada anggota jemaat. Ini juga menciptakan ikatan yang lebih erat antara pelayan Tuhan dan jemaat, yang berkontribusi pada kesatuan dan kebahagiaan dalam komunitas gereja. Di sisi lain, pelayan Tuhan juga harus hadir ketika anggota jemaat mengalami kesedihan seperti kehilangan orang yang dicintai, permasalahan kesehatan, atau ketidakpastian dalam kehidupan. Dalam situasi ini, kehadiran pelayan Tuhan memberikan dukungan emosional dan rohani yang sangat dibutuhkan. Adapun etika berinteraksi. Dalam berinteraksi dengan anggota jemaat, seorang pelayan Tuhan harus memperhatikan prinsip-prinsip etika seperti: yang pertama, berbicara dengan kasih. Kolose 4 ayat 6. Bahasa yang digunakan harus mencerminkan kasih dan hormat kepada orang lain. Hindari bahasa kasar atau merendahkan. Yang kedua, mendengarkan dengan penuh perhatian. Yakobus 1 ayat 19. Seorang pelayan Tuhan harus mendengarkan anggota jemaat dengan penuh perhatian tanpa menginterupsi atau menghakimi. Dan yang ketiga, rahasia. Amsal 11 ayat 13. Pelayan Tuhan harus menjaga kerahasiaan percakapan pribadi dengan anggota jemaat. Ini adalah kepercayaan yang harus dihormati. Pelayan Tuhan harus menjadi tempat yang aman bagi anggota jemaat untuk berbagi. Dan yang keempat, ada sebuah keseimbangan antara otoritas dan kerendahan hati. 1 Petrus 5 ayat 5. Pelayan Tuhan harus menemukan keseimbangan antara memberikan arahan dan menunjukkan kerendahan hati. Komunikasi yang dilakukan dengan kerendahan hati mencerminkan pelayan Tuhan yang mau belajar dan tumbuh bersama dengan anggota jemaat.